Amin, saya calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Cikarang, mau melaksanakan wawancara dengan Bapak terkait dengan materi kami di pendidikan guru penggerak modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Pak Amin tentunya sudah punya pengalaman yang luar biasa menjadi kepala sekolah, makanya di hari ini saya akan melaksanakan wawancara dan beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Siap. Yang pertama, Pak Amin, selama ini bagaimana Pak Amin dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral selama Bapak menjadi kepala sekolah? Selama saya menjadi kepala sekolah, jika ada suatu kasus, itu saya selalu mengidentifikasi nilai-nilai yang berbenturan di sini. Bisa nilai benar lawan benar atau benar lawan salah. Jadi dari situ nanti pedoman itu yang nantinya akan saya jadikan untuk membuat keputusan. Jadi kalau ada suatu permasalahan ternyata itu mengandung benar itu merupakan dilema, Pak. Selanjutnya Pak Hamim, apakah Bapak bisa menceritakan suatu kasus selama menjadi kepala sekolah yang membuat Bapak Hamim mengalami sebuah dilema etika dalam kasus tersebut, Pak? Ini barusan saja ketika saya promosi ke SMP Negeri 1 Cikarang di masa akhir tahun 2000. Di situ di putusan rapat kenaikan kelas itu ada satu siswa yang selalu bermasalah. Kemudian di dalam putusan rapat tersebut siswa itu bisa naik kelas, tapi harus pindah sekolah. Tapi jika masih sekolah di sini, anak tersebut tetap tinggal kelas. Nah, itu keputusan rapatnya, sehingga wali murid pada saat itu berinisiatif untuk memindahkan putranya dari sekolah SMP ini. Nah, itu yang pertama. Ketika saya masuk kita di awal tahun pelajaran itu keputusan tersebut saya buat karena ada masukan dari tim nomor 3 dari kurikulum. Pak, jika anak ini dikeluarkan dari sekolah ini, maka konsekuensinya nanti jam atau rombel kelas itu nanti akan berkurang. Yang semula 3 kelas akan berkurang menjadi 2 kelas. Maka di situ terjadi dilema etika pada diri saya sebagai pemimpin sekolah ini. Maka dalam pengambilan keputusannya, ya itu ada beberapa langkah yang saya lakukan. Selanjutnya Pak Amin, selama ini bagaimana Pak Amin menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, yaitu pengambilan keputusannya bagaimana? Pengambilan keputusannya itu yang pertama, saya identifikasi nilai-nilai yang bertentangan pada kasus tersebut. Yang pertama saya identifikasi bisa rasa keadilan dengan rasa kasihan, bisa juga pengambilan keputusan jangka pendek atau nanti jangka panjangnya itu bagaimana, itu saya harus identifikasi. Jadi nilai-nilai yang benar. Kemudian saya ingin tahu siapa saja yang terlibat dalam situasi ini. Saya kasih siapa saja yang terlibat dalam situasi. Lalu yang ketiga, saya mencari fakta-fakta di lapangan. Kasus tersebut itu seperti apa? Ada masukan dari beberapa teman, tapi saya tetap mengusahakan saya harus mencari fakta-fakta tersebut di lapangan secara mandiri. Jadi ada laporan dari teman, tapi saya sudah boleh untuk mencari fakta. Kemudian yang keempat, saya kaji nilai ini benar lawan salah. Apakah nilai ini benar atau salah? Jika tidak terjadi, maka yang keempat. Yang kelima, saya menggunakan paradigma 4 itu. Paradigma 4 itu yang benar lawan benar. Saya kaji. Kemudian dari situ pengambilan
pengambilan prinsip resolusi, tidak prinsip resolusi, entah itu prinsip berpikir sesuai aturan, entah itu berpikir sesuai hasil akhir atau berpikir sesuai dengan rasa tersendiri. Terus kemudian baru yang ketujuh, mungkin ada opsi trilling, ada keputusan secara terbuka. Itu bisa saja terjadi. Tapi itu langka sekali. Tapi saya pernah beberapa kali menemukan ada opsi lain yang bisa menganulir keputusan-keputusan atau masukan-masukan yang dibuat oleh teman-teman itu apa ya? Itu terlihat apa ya? Terlihat cepat gitu aja. Ada opsi lain. Baru saya mengambil keputusan. Setelah itu saya merefleksikan yang terakhir itu. Apakah keputusan itu saya sudah ambil sudah tepat? Jadi ada sumber dasarnya. Saya dikasih dan apa yang saya dapatkan di dalam program guru penggerak modul 3.1 sekarang benar-benar tiap hari saya temukan, saya jadikan patokan. Luar biasa Pak Amin. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang mengandung dilema tersebut? Kasus-kasus yang itu, yang pertama itu yang saya anggap efektif itu dasar pengambilan keputusan. Apakah yang nantinya akan saya ambil ini bisa saya pertanggungjawabkan? Kemudian yang kedua, apakah nanti yang saya putuskan ini bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan? Dan yang paling penting yang saya putuskan itu harus berpihak pada yang sebagai dasar sendiri. Tadi sesuatu yang Bapak anggap efektif. Terus selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Pak? Nah, selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang mengandung dilema yang menjadi tantangan Bapak apa? Tantangannya itu ketika saya menemukan kasus itu benar atau tidak. Contoh saja seperti kemarin ada dua guru sama-sama memiliki hak untuk membuat TPP. Benar atau tidak? Yang satu itu lebih lama di sini, sedangkan yang satu baru saja datang. Sama-sama mendapatkan. Saya kaji lagi. Kemudian dasar siapa yang paling, kemudian dasar siapa yang paling memungkinkan dia, kemudian siapa yang paling besar. Jadi situ saya terjadi dilema. Maka apa saya lakukan? Saya punya tim di sini. Nah, itu yang memudahkan saya dalam arti tantangan. Saya punya tim, saya kasih permasalahan tersebut dengan tim, lalu nanti saya yang akan mengambil keputusan. Selanjutnya Pak Amin, apakah Bapak memiliki penjadwalan tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tersebut, atau biasanya Bapak langsung menyelesaikan pada waktu dan di tempat itu juga? Misalnya prosedurnya yang Pak Amin seperti apa? Lihat kondisi. Kalau keputusan itu kita memiliki waktu yang panjang, maka saya jadwal hari kapan bisa saya tuntaskan. Tapi jika itu keputusan yang mendesak, maka saya harus cepat dalam mengambil keputusan, tapi dengan kesadaran. Baik, jadi ada dua kasus Pak. Kalau memang butuh di waktu itu juga harus segera diputuskan dengan kesadaran penuh. Tapi kalau mengandung etika, dilema etika ini perlu untuk dikaji dan barangkali bisa dimusyawarahkan dengan yang terkait. Selanjutnya Pak Amin, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam menghadapi kasus-kasus yang mengandung dilema etika Pak? Nah, seseorang yang membantu saya di sini semua saya ngerti. Baik guru, tenaga pendidikan saya ngerti. Di sini juga ada tim pengamat. Sebelum saya membuat keputusan, jika terjadi suatu masalah, itu saya kaji bersama. Dari 9 langkah dalam mengambil keputusan. Setelah kita kaji bersama, saya berpikir dengan 9 langkah pengambilan keputusan itu nanti keputusan tetap di tangan pemimpin sekolah, dalam hal ini yaitu kepala sekolah yang nantinya akan bertanggung jawab. Maka dalam pengambilan keputusan komponen di sekolah itu saya banyak yang saya buat. Artinya butuh kolaborasi
berkolaborasi dengan semua teman-teman mereka peserta ini. Baik, terakhir Pak Amin, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Pak Amin petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan yang memiliki D5 etika tersebut? Pengambilan keputusan itu merupakan hal yang ada sendiri dalam pengambilan keputusan. Maka apa ya, butuh strategi khusus, dan syukur alhamdulillah di kegiatan pendidikan guru penggerak yang saya dapatkan yang materi-materi itu sekarang benar-benar apa ya, yang menjadi pegangan saya. Kemudian ada improvisasi lain itu dalam pengambilan keputusan itu kita harus berada di dalam kesadaran, abaikan semua emosi, walaupun pada saat itu kita emosi. Kalau kita emosi pengambilan maka apa? Kita kaji lagi waktunya, mungkin kita putuskan besok saja. Jadi yang penting jangan sampai pengambilan keputusan itu di saat kita lagi keadaan emosi. Itu saja. Kemudian perlu adanya kolaborasi dari teman-teman kolega yang ada di sini. Maka dari itu semua kesadaran penuh, kemudian kolaborasi dengan teman-teman, pengumpulan fakta itu lebih cepat, dan kita kaji, kemudian kita bisa mengambil keputusan. Setelah mengambil keputusan, tidak hanya diputuskan saja, tapi juga kita melakukan refleksi. Kita kaji di lapangan, keputusan kita ini sudah tepat. Kalau tidak tepat, suatu keputusan ini bisa kita ambil. Baik, terima kasih Pak Amin. Ada pesan untuk kami selaku calon guru penggerak di angkatan 10 ini, bagaimana untuk ke depan supaya kami ini kalau menjadi pemimpin pembelajar nanti bisa mengambil keputusan yang berbasis nilai kebajikan. Intinya itu tetap semangat, kemudian selalu melakukan refleksi apa yang telah kita laksanakan. Kemudian dari refleksi itu kita melaksanakan perencanaan. Dan di dalam perencanaan implementasinya nanti itu yang namanya kolaborasi dengan rekan-rekan yang lain. Setelah kolaborasi, implementasi, kita evaluasi kembali lagi seperti itu. Nantinya akan program atau kegiatan kita nantinya akan semakin baik. Terima kasih Pak Amin, luar biasa. Semoga pengalaman Pak Amin selama menjabat menjadi kepala sekolah tentang pengambilan keputusan ini bisa menjadi inspirasi bagi saya selaku pribadi maupun teman-teman kami di pendidikan penggerak ini. Terima kasih atas waktunya yang sudah disempatkan untuk saya melakukan wawancara dengan Pak Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam Bapak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Pak Ali, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya hari ini masih diberi kesehatan dan Allah. Amin. Terima kasih Pak Ali sudah diberikan kesempatan untuk melaksanakan wawancara. Ini saya calon guru penggerak angkatan 10 Pak Ali dari SMA Negeri 1 Cikarang mau melakukan wawancara dengan Bapak terkait dengan materi kami di pendidikan penggerak maupun di PKD 1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Tentunya di wawancara nanti Pak Arif yang punya pengalaman yang luar biasa bisa memberikan wawasan kepada kami selaku PPP dalam mengambil keputusan. Nanti ada beberapa pertanyaan Pak Arif. Yang pertama, saat ini Pak Arif sebagai kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebutuhan moral selama Bapak bekerja? Baik Bapak, terkait dengan pertanyaan yang panjenengan ajukan ke saya, yang namanya lembaga itu otomatis kan jelas nih, dari berbagai kultur, dari berbagai tingkatan pendidikan jelas ada, dan akan timbul yang namanya dilema etika. Dan bagaimana caranya kita nanti permasalahan yang ada
bisa selesaikan dengan baik. Tentunya yang namanya permasalahan Pak di lembaga itu pasti ada. Nah, bagaimana cara kami mengidentifikasi itu? Mungkin ya, kami mempererat pertama ya, mempererat komunikasi tali silaturahmi dan komunikasi antar teman sejawat. Dengan begitu nanti akan timbul yang kiranya dapat berpotensi untuk permasalahan-permasalahan tersebut. Tiga, bagaimana nanti kita menyikapinya. Oke, baik, di mempererat tali silaturahmi antara kerja itu merupakan yang penting Pak ini. Ya, dan komunikasi. Ya, selanjutnya Pak Arif, apakah Bapak bisa menceritakan suatu kasus selama Bapak menjadi kepala sekolah yang membuat Bapak mengalami sebuah dilema dalam kasus tersebut? Ya, gimana ya? Ya tetap permasalahan banyak Mas. Saya ambil satu gini. Saya ambil satu. Gini, saya ambil yang terbaru saja lah. Yang terbaru di lembaga kami ini ada teman yang mau menghadapi masa punah. Jadi yang mau menghadapi masa punah otomatis dari faktor usia ini beliau kan sudah di atas kami lah, istilahnya kayak gitu. Nah, bagaimana kami berpikir beliaunya ini dalam hal pengajaran otomatis ya agak drop gitu. Karena apa? Sudah masuk ranah purna, menjelang purna, dan akan ada istilahnya gitu transisi lah. Dari pemikiran beliau, ya dari pemikiran beliau, ya udah aku mau purna, itu usia saya sudah ini dan saya sarankan ke teman-teman yang lebih muda di lembaga gitu. Nah, itu satu masalah. Baik, selama ini bagaimana Pak Arif menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil dari kepentingan lain. Nah, ini yang saya contohkan tadi terkait teman sejawat yang mau purna. Ini kan gini, otomatis di situ kan beliau karena masih dalam masa tugas dan harus tetap mengabdi. Ini kan gitu ya. Di satu sisi saya juga merasa beliau ini sudah menjelang purna dan beliaunya juga aku sudah tua. Nah, gitu kan. Nah, caranya gimana? Ya tetap Pak, satu kami komunikasi dengan teman-teman, umur bareng, menyelesaikan ini gimana sih? Jadi mungkin ada dua apa ya istilahnya itu dua cara saya. Pertama, saya lakukan secara personal individual gimana ketika beliau ini gimana atau waktu setelah sholat duha atau duhur itu saya face to face jadi bicara berdua lah gitu. Pak ini gimana meskipun padahal sudah masuk masa purna tapi anak-anak itu masih biasa gitu. Beda halnya dengan panjenengan yang sudah keluar SK dan pada waktu itu sudah dari dulu gitu. Jadi kamu harus benar saat ini jadi kan masih ditugaskan di sini SK belum keluar gitu. Dan yang satunya ya, kami berkolaborasi dengan teman sejawat untuk berkomunikasi secara aktif lah bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Baik, jadi ada dua cara yang Pak Arif. Satu, pendekatan personal, yang kedua untuk menyelesaikan apa. Jadi selanjutnya Pak Arif, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Arif lakukan dalam pengambilan keputusan tersebut dalam pengambilan keputusan sampai saat ini saya tidak pernah mengambil keputusan secara pribadi tidak pernah. Jadi tetap meskipun mohon maaf secara kedinasan saya dituakan di sini sebagai pimpinan suatu lembaga, tetap saya butuh komunikasi aktif dengan teman-teman sejawat. Jadi gitu. Ada apa ya misalkan ada kayak tadi itu permasalahan kayak tadi setelah kami share dengan yang bersangkutan tetap kami nanti kan soalnya ada waktu-waktu tertentu penjadwalan tertentu kami bisa kumpulkan. Nah disitulah nanti kami berkomunikasi, kami minta pendapat dari teman sejawat
selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang merupakan disiplin etika yang paling efektif? Hal yang paling efektif mungkin tadi pendekatan secara personal, karena saya itu lebih apa ya istilahnya itu gampang untuk berkomunikasi gitu, gampang untuk berkomunikasi itu nomor satu. Jadi nanti entah gimana pun saya welcome. Setelah pulang sekolah, kami jam 2 kami pulang dari lembaga, beliaunya ada mengambil, misalkan ada di sawah atau di warung kopi yang kebetulan saya bisa jumpai, saya ngobrol gitu. Lebih baik saya turun dari kendaraan dan ngobrol gitu kan. Itu nomor satu. Terus nomor 2, saran dan juga apa ya? Pokoknya saran yang membangun dari teman-teman sejawat. Terus dari apa ya, lembaga ini semuanya sangat mendukung. Kalau tadi hal-hal yang Bapak anggap efektif, itu selanjutnya kira hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Bapak dalam mengambil keputusan? Senioritas. Senioritas hanya satu Bapak, senioritas. Tapi kami berusaha untuk gimana caranya bisa apa ya, minimal apa ya istilahnya gitu, menghilangkan rasa senioritas tersebut. Tapi memang susah. Kenapa saya bilang di sini senioritas? Beliau kan tadi sudah mau sempurna. Saya sendiri istilahnya gitu masih cucunya, dari faktor usia saya cucunya gitu. Nah, tapi di satu sisi saya merupakan yang bertanggung jawab pada kelangsungan pendidikan di lembaga kami. Otomatis ya itu tadi senioritas. Cuman saya tetap berusaha untuk melebur lah istilahnya gitu. Senioritas untuk masalah yang misalnya di atas Pak Arif. Ya di lembaga kami ya hanya dia. Oh, yang semuanya alhamdulillah masih usia. Usianya masih itu. Energi. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki penjadwalan tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus kriminalistika atau biasanya Pak Arif langsung menyelesaikan pada waktu itu dan di tempat itu juga? Maksudnya biasanya seperti apa Pak? Itu tergantung dari situasinya, nih. Satu contoh, misalkan olahraga ini harus diselesaikan, gitu kan? Olahraga ini anaknya harus tetap mengikuti pendidikan kesehatan, karena gurunya tidak hadir atau belum hadir. Gimana cara menyelesaikannya? Ya udah, wali kelas atau saya sendiri ngajar olahraga gitu. Biasanya kayak gitu. Terus kalau penjadwal terstruktur di lembaga kami ini, kami ada penjadwalan setiap bulan sekali itu ada kegiatan rapat dinas. Yes, pasti. Jadi akhir bulan di lembaga kami pasti mengadakan yang namanya rapat dinas. Dan itu sudah terjadwal. Dan disitulah nanti kami TNP dengan teman-teman, informasi dari dinas, dari polri itu kami sampaikan. Dan sebaliknya dari teman-teman kalau ada permasalahan atau situasi yang kiranya butuh dibicarakan secara bersama, nanti kita bicarakan di situ. Jadi ada dua unsur gitu, secara tujuan itu tadi dan penjadwalan tadi. Kalau yang sudah lakukan memang ya harus diputuskan apa itu. Karena seperti yang dikatakan Pak Arif tadi, ada guru maupun juga yang tidak hadir, otomatis kan kelas kosong kan yang bisa. Dan di lain sisi selama 1 bulan kali ada rapat dinas. Cuma biasanya mas dari teman-teman wali kelas ini enggak. Jadi nggak usah nunggu beliaunya gitu. Jadi nanti tinggal tugas saya ke beliaunya, Pak hari ini nggak ada apa sih itu. Pak boleh nggak Pak saya repot di sini atau saya karena kemarin saya ngurus ini Pak mau pesan pensiun. Ini Pak monggo. Tapi ini kan tetap di apa istilahnya itu butuh bimbingan tentang pendidikan kejuruteraan. Jadi Pak mungkin kalau memang di sana sudah selesai ngobrol kita SD dan dengan pokoknya dengan itulah dengan komunikasi enak gitu. Selanjutnya Pak Arif, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan kasus-kasus yang melibatkan
seseorang, dan seseorang mas bagi saya, dan seseorang gitu. Tapi lingkup besar dalam artian teman-teman sejawat saya di lembaga gitu kan. Nah, mereka lah yang selalu mendorong saya, memberi motivasi saya untuk saling berkomunikasi tadi. Jadi ya itu mereka lah. Nah itu terus yang lebih utama semangat anak-anak gitu. Jadi ketika anak-anak ini sudah mau pembelajaran PJOK atau pembelajaran yang lain, kalau PJOK otomatis kan sudah menggunakan baju dan sudah menggunakan baju olahraga dan lain sebagainya. Yang tujuannya berbagai. Nah, ya itulah yang saya tadi teman sejawat dan juga apa semangat anak-anak itu tadi. Ini teman-teman mereka juga mereka terkait dengan permasalahan, artinya mereka bisa diajak komunikasi. Enak di sini komunikasinya. Karena keterbatasan satu waktu Pak Adit sebagai penutup dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi terkait dengan pengambilan keputusan, pembelajaran apa yang dapat Pak Adit petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan selama menjadi kepala sekolah? Pembelajarannya gini Pak, mungkin kita sebagai leader nih, maaf ya, sebagai leader ini tetap harus berkolaborasi dengan siapapun, meningkatkan komunikasi dengan siapapun juga, tidak menutup kemungkinan dengan paguyuban, dengan paguyuban bahkan kita welcome ke anak-anak juga. Jadi dari teman sejawat, anak-anak dan juga paguyuban sekolah atau kelas, kita melebur kolaborasi dari satu dengan harapan pengembangan yang pendidikan yang ada di lembaga kami ini bisa alhamdulillah ya bisa terus meningkat lah istilahnya itu. Terima kasih Pak Arif. Semoga apa yang menjadi pengalaman Pak Arif dalam mengambil keputusan bisa membantu saya. Semoga nanti hanya saya menjadi pemimpin pembelajaran bisa memberikan solusi terkait dengan permasalahan yang akan berkembang. Terakhir dari saya Pak, saya berharap panjenengan dan juga teman-teman TGP di sana nanti bisa mengembangkan pendidikan yang ada di Indonesia, memerdekakan anak-anak dan tentunya juga pendidikan yang lebih baik. Semangat selalu, salam dan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Agus hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Wali. Terima kasih Pak Agus sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan Pak Agus untuk saya melakukan wawancara Pak Agus terkait dengan pendidikan guru penggerak pada modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nanti ada beberapa pertanyaan Pak Agus yang akan saya ajukan. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana Pak Agus dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral selama Bapak menjadi kepala sekolah, Pak Agus? Oke, terima kasih Pak Ali Makrus. Jadi pada prinsipnya kepala sekolah itu di samping sebagai fungsi manajerial, maka menjaga kondusivitas sebuah lembaga itu juga merupakan hal yang sangat penting yang tidak bisa dihindari. Untuk itu, kepala sekolah juga harus punya insting dan feeling yang kuat, apa-apa yang menjadi fokus permasalahan yang menjadi skala prioritas untuk segera diselesaikan. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, cara mengidentifikasi sebenarnya cukup mudah. Jadi biasanya saat ini orang-orang itu banyak menjadikan kelompok tertentu itu sebagai identitas diri. Nah, ketika di dalam sebuah rapat, ada beberapa pendapat dari warga sekolah, Bapak Ibu guru maupun tenaga administrasi, tata usaha, itu berbeda pendapat. Namun kalau menurut saya ada pendapat yang bagus tetapi tetap ditolak oleh kelompok tertentu, maka ini merupakan indikasi bahwa terjadi konflik internal yang berbasis pada kelompok. Kalau saya itu cara mendeteksinya, Pak Agus. Oke. Selanjutnya Pak Agus, apakah Bapak bisa menceritakan suatu kasus selama menjadi kepala sekolah yang membuat Bapak mengalami sebuah dilema etika dalam kasus tersebut, Pak Agus?
Ada Pak Ali. Jadi pertama kali saya masuk ke SMA Negeri 1 sekarang, saya menilai di situ ada beberapa kelompok-kelompok kecil di dalam apa itu namanya komunitas Bapak Ibu guru serta TAS. Nah, ini merupakan satu dilema juga. Kita harus mempertimbangkan resiko yang paling kecil yang akan kita ambil ketika nanti kita memutuskan sesuatu langkah terkait dengan dilema etika tersebut. Suatu misalkan, ada perselisihan antara kelompok senior dan kelompok junior. Maka hal ini akan menjadi dilema bagi seorang kepala sekolah untuk bisa mengambil keputusan yang sama-sama memuaskan kedua belah pihak. Tentunya satu langkah yang menjadi prinsip untuk dijadikan sebagai patokan atau pedoman adalah kita ambil langkah yang kecil risikonya untuk menambah konflik. Itu intinya Pak Limakrus. Oke, jadi yang paling penting resiko yang terkecil yang diambil Pak Agus, nggih. Betul, betul. Itu yang paling penting. Oke, selanjutnya Pak Agus, selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu bagaimana Pak Agus cara pengambilan keputusan jenengan? Pertama, saya akan menganalisa apa yang terjadi. Yang kedua, saya akan minta pertimbangan kepada beberapa guru yang sekiranya bisa saya jadikan sebagai salah satu masukan. Dan tentunya yang saya mintai pertimbangan tersebut adalah yang saya anggap sebagai kelompok netral. Nah, setelah itu kami akan mengambil keputusan dengan berbagai macam informasi yang kami terima. Tentunya sekali lagi kami juga akan tetap menggali informasi dari kedua belah pihak yang kita anggap dalam kutip berselisih. Nah, terakhir tetap kita harus mengambil langkah. Langkah yang bagaimana yang kita ambil, sekali lagi kita kembali kepada langkah yang paling sedikit risikonya. Itu Pak Ali. Yang pasti informasi dari berbagai macam pihak ini juga menjadi kunci utama bagaimana kita mengambil sebuah sikap yang bijaksana dengan berpedoman pada fakta yang terjadi, pada informasi yang masuk kepada saya, dan juga pada informasi yang masuk dari pihak yang berselisih. Saya yakin dengan informasi yang masuk secara komprehensif tersebut, maka kepala sekolah akan bisa segera mengambil keputusan dengan bijaksana apa yang harus dilakukan terhadap kasus-kasus yang terjadi tersebut. Oke, intinya berarti mengambil informasi dari berbagai pihak Pak Gus, ya. Jadi tidak hanya Betul, kepada yang berselisih saja. betul, betul. Berbagai pihak itu pun kita harus bisa memilahkan. Jadi mereka yang kita anggap sebagai pihak yang netral. Oke. Oke, kemudian Pak Agus, selanjutnya hal-hal apa saja yang Pak Agus anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang melibatkan dilema etika, Pak Agus? Yang saya anggap paling efektif adalah dengan melakukan personal approach. Ya, jadi kita melakukan pendekatan secara personal kepada kelompok-kelompok yang kita anggap berselisih, sehingga dilema etik ini bisa kita tangani dengan baik. Karena penting bagi kami untuk bisa istilahnya melakukan pendekatan secara personal, karena ini akan bisa jadi nanti berbicara dari hati ke hati. Jadi kita tanamkan kepada mereka bahwasanya lembaga ini adalah lembaga milik kita bersama, ketidakcocokan satu sama lain itu merupakan hal yang lumrah, tetapi yang jelas tidak boleh ini terus terjadi yang menyebabkan ketidaknyamanan di sekolah. Karena mungkin kalau kita berangkat pukul 7 sampai sore, bisa 8 jam berada di sekolah, dan ketika itu kita tidak ada sesuatu yang tidak berkenan, maka ini akan membuat rasa tidak nyaman. Nah, atas dasar inilah kita melakukan pendekatan personal kepada pihak-pihak tertentu, sehingga harapannya mereka akan sadar bahwasanya apa yang menjadi keinginan bersama oleh sekolah supaya hidup rukun, hidup damai, kondusif,
Ini merupakan hal penting untuk membangun sebuah lembaga yang besar, yang solid, yang bisa menjadi kepercayaan masyarakat. Dan akhirnya bisa menjadikan lembaga-lembaga ini sebagai lembaga yang berprestasi. Itu Pak Limakrus. Oke, berarti intinya adalah pendekatan personal dari hati ke hati Pak Agus nggih. Ya, Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya Pak Agus, kalau tadi merupakan hal yang dianggap efektif, untuk selanjutnya hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Pak Agus dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? yang menjadi tantangan itu terkadang kita harus memilih satu di antara dua. Yang mana pilihan itu nanti bisa jadi akan sedikit menyakiti yang lain. Ini yang paling sulit. Tapi mau tidak mau kita harus memilih. Sekali lagi kita tetap berdasarkan pada besar kecilnya risiko yang akan muncul dari keputusan yang kita hadapi. Jadi dilemanya di situ. Tetap kita harus memilih satu di antara dua, di antara keputusan yang kita ambil, tetapi kuncinya kembali lagi risiko yang terkecil yang akan kita ambil. Itu. Oke. Selanjutnya Pak Agus, apakah Pak Agus memiliki penjadwalan tertentu dalam penyelesaian sebuah kasus dilema etika, atau biasanya Pak Agus langsung menyelesaikan pada waktu dan di tempat itu juga, atau punya prosedur yang bagaimana Pak Agus dalam pengambilan keputusan? Kalau saya, yang pertama saya akan melakukan analisa terlebih dahulu. Saya tidak akan pernah langsung memutuskan. Kita lakukan analisa, kita gali informasi yang sebanyak-banyaknya terkait dengan isu yang menjadi titik tumpu dari permasalahan tersebut. Kemudian selanjutnya kita akan minta beberapa pendapat dari orang-orang yang bisa kita percaya. Dan yang terakhir, final decision tetap ada pada diri kita, ada pada kepala sekolah. Tetapi saya yakin dengan mekanisme yang prosedural tersebut, kita akan mendapatkan informasi yang banyak, sehingga harapannya keputusan yang kita ambil, final decision yang kita ambil adalah keputusan yang tepat. Gitu. Oke, baik. Selanjutnya, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Agus dalam pengambilan keputusan? Pasti. Jadi itu pasti. Jadi karena kita ini bukan apa istilahnya single fighter ya, tetapi kita di sebuah lembaga ini merupakan kolaborasi yang sama-sama ingin membangun lembaga lebih baik. Tentunya saya punya orang-orang tertentu yang bisa kami katakan sebagai tim support yang bisa memberikan informasi dan juga ikut membantu memikirkan bagaimana cara menyelesaikan sebuah permasalahan di dalam lembaga. Sekali lagi, tidak menutup kemungkinan ini berasal dari berbagai macam unsur. Misalkan ketika ingin menggali informasi dan minta pendapat, kita ambil dari unsur guru senior, misalkan guru yang muda, guru tidak tetap, P3K, maka semuanya akan kita mintai pertimbangan. Yang tentunya kita anggap sebagai representasi dari komunitas mereka masing-masing. Karena saya ingin membangun komunikasi ini bukan hanya kepada satu kelompok tertentu, tetapi kepada seluruh kelompok. Dalam artian kelompok ini komunitas-komunitas yang bisa mewakili mereka. Begitu, Pak. Oke, intinya berarti kolaborasi dengan berbagai pihak, Pak Agus, nggih? Siap. Oke, dan terakhir Pak Agus, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan terkait dengan pengambilan keputusan, pembelajaran apa yang dapat Pak Agus petik dari pengalaman Bapak selama menjadi kepala sekolah terkait dengan dilema etika tersebut, Pak Agus? Pembelajaran yang paling penting yang bisa kami ambil adalah bahwasannya dilema etika ini merupakan satu bentuk apa istilahnya problem yang memang dalam tanda kutip sulit untuk dipecahkan. Tetapi kami yakin berdasarkan beberapa pengalaman, maka nantinya hal-hal seperti ini akan bisa kita minimalisir. Tentunya kita tidak akan lepas dari berbagai macam langkah-langkah strategis yang akan kita ambil, sehingga yang pertama kita minimalisir konflik, yang kedua jika tidak bisa diminimalisir, maka kita lakukan pendekatan secara personal, yang ketiga sebelum kita mengambil keputusan, kita akan mencari informasi sebanyak-banyaknya,
sehingga nanti keputusan yang kita ambil itu bukan keputusan yang salah langkah, tetapi keputusan yang tepat. Itu, Pak. Oke, terakhir Pak Agus, sebelum wawancara ini kita akhiri, barangkali ada pesan Pak Agus kepada kami selaku calon guru penggerak terkait dengan topik yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, terima kasih. Guru penggerak merupakan program yang sangat luar biasa yang perlu kita apresiasi, karena bagaimanapun segala sesuatu perkembangan yang terkait dengan dunia pendidikan, merekalah guru penggerak yang memperoleh informasi pertama. Harapan kami, guru penggerak akan bisa menjadi pionir di sekolah, akan bisa membangun komunitas yang baik, berdiskusi yang baik terkait dengan beberapa hal yang tentunya akan bermuara kepada kemajuan sebuah lembaga. Karena sekali lagi, Pak Menteri mencanangkan ini bukan serta-merta hanya asal saja, tetapi punya goal yang sangat luar biasa yang nantinya akan menjadi bagian yang sangat positif ketika guru penggerak itu dapat menggerakkan teman-temannya yang berada di satuan pendidikan masing-masing. Itu Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Agus atas pengalaman yang selama ini Pak Agus bisa melaksanakan di SMA Negeri 1 Sekarang, dan semoga itu bisa menjadi inspirasi bagi kita semua terkait dengan pengambilan keputusan yang nantinya bisa berdampak pada institusi kita itu sendiri. Terima kasih Pak Agus sudah meluangkan waktu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan